Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara semua, Shalom. Sangat bersyukur bisa menyapa Bapak Ibu dan Saudara semua di hari yang baru dengan berkat dan kemurahan yang baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita sudah merayakan Natal dan harapannya Natal menjadi berkat untuk kita semua. Ada pemaknaan rohani yang kita dapatkan, bukan sekedar suasana, kegembiraan, kemudian sukacita lahiriah, tetapi ada hal yang sungguh-sungguh bisa menjadi berkat buat kita semua. Kemudian setelah kita merayakan Natal, biasanya kita sudah ada dalam masa di mana lelahnya ada di sana, lalu kemudian harus beres-beres rumah, lalu kemudian mungkin harus menghitung pengeluaran lagi karena waktu Natal kita lose control. Lalu kemudian kalau Bapak Ibu terlibat dalam kepanitiaan berarti harus mengurus dan menyelesaikan LPG dan lain sebagainya. Tetapi apa yang sebenarnya harus kita lakukan meskipun Natal sudah selesai, Natal sudah berakhir, tetapi harapannya terus bisa memaknai masa-masa pasca Natal itu dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Izinkan saya membacakan satu bagian firman Tuhan, ini kisah dari para gembala. Dan ada satu bagian ayat yang menarik di sana, yaitu ayat yang ke-16 dari Lukas pasal yang kedua. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ini adalah kisah ketika para gembala pada waktu itu menerima berita dari para malaikat. Ada berita sukacita bahwa lahir Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu kemudian setelah menerima berita itu, dikatakan di sana mereka cepat-cepat berangkat, lalu kemudian menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi Yesus yang waktu itu terbaring di dalam palungan. Kisah ini menarik kenapa? Karena setelah mereka menerima berita Natal, berita tentang kelahiran Yesus Kristus, datangnya keselamatan, hadirnya Sang Mesias, Juru Selamat dan Tuhan, dikatakan di sana mereka mengalami kegairahan iman yang begitu luar biasa. Mereka dikatakan dengan cepat berangkat. Ini adalah sebuah kata atau ungkapan yang menggambarkan kegairahan, menggambarkan sebuah semangat dan antusias ketika mendengar berita tentang kelahiran Sang Kristus. Mereka mengalami kegairahan di dalam kehidupan yang mungkin ketika kita bandingkan dengan pengalaman kehidupan mereka sehari-hari, kehidupan mereka merupakan rutinitas begitu saja dari pagi menggembalakan ternak sampai petang istirahat, pagi menggembalakan, petang istirahat dan seterusnya berputar dalam siklus kejenuhan kehidupan. Lalu kemudian mungkin mereka juga berpikir tentang bagaimana masa depan mereka begini-begini saja, begitu-begitu saja. Biasanya dalam strata sosial masyarakat di Timur Tengah adalah ketika seseorang itu lahir dari keluarga petani, dia akan menjadi petani. Kalau dia lahir dari keluarga bangsawan, dia akan menjadi bangsawan. Demikian juga ketika dia lahir dari keluarga gembala, dia pun akan menjadi gembala juga. Ini adalah pola yang biasanya sering terjadi. Sehingga kita bisa membayangkan para gembala akan memikirkan masa depan mereka akan menjadi gembala juga, anak-anak mereka menjadi gembala juga, dan seterusnya. Tetapi yang menarik adalah ketika mereka mendengar berita tentang Natal itu, mereka bergairah, bersukacita, dan antusias. Harapannya kebenaran ini menolong kita semua juga ketika memaknai Natal, lalu kemudian kita selesai mendengar khotbah Natal, berita Natal, nuansa Natal, pesan Natal, itu juga bisa menghadirkan kegairahan iman di dalam kehidupan kita. Kita semangat, ada terobosan-terobosan iman baru dalam kehidupan kita, sehingga kita bergiat, bersemangat, ada revolusi iman dalam kehidupan kita. Yang awalnya jenuh, yang awalnya stagnan, halnya begitu-begitu saja. Sekarang kita bergairah di dalam iman. Semangat di dalam sembahyang, semangat dalam beribadah, semangat dalam melayani, semangat di dalam menjalani kehidupan. Firman Tuhan mengatakan bahwa berita Natal menghadirkan kegairahan kehidupan, menghadirkan kegairahan iman. Biarlah kebenaran ini menolong kita untuk memaknai Natal, bahkan pasca Natal, kita hidup dengan semangat, bergairah, dan optimis di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kisah yang begitu indah dari para gembala
yang ketika mendengar berita Natal itu mereka bergairah, mengalami kegairahan iman, bersemangat optimis dalam menjalani kehidupan dan panggilan yang Tuhan percayakan. Biarlah pelajaran ini juga menjadi berkat untuk kami semua menjalani kehidupan kami dengan penuh semangat, antusias, dan sukacita. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan doa kami.